Bisa dipimpin ketua kelas, Mbak Asa? Saya tidak kebetulan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ibu cek kehadiran ya. Mbak Asa, Mbak Setia, Mbak Uya, Mbak Dinda, Mbak Aun, berangkat semua ya. Kemarin kita telah membahas apa anak-anak? Tentang pergaulan bebas dan perbuatan keji. Selanjutnya, ini kita akan membahas tentang toleransi beragama. Tujuan pembelajarannya, Ibu harap kalian mampu mendemokrasikan hafalan Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dan Al-Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41. Ibu juga berharap kalian dapat menganalisis kandungannya. Kemudian Ibu juga berharap kalian dapat menganalisis perintah dan larangan kandungan dalam Al-Quran Surah Al-Kafirun dan Surah Yunus. Nah, Ibu ada pertanyaan nih. Pernahkah kalian berteman dengan seseorang yang berbeda agama atau suku? Pernah. Kemudian bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan tersebut? Baik. Saling menghormati, menghargai ya. Kemudian, apakah menghormati orang yang berbeda agama berarti kita harus mengikuti keyakinannya? Tidak. Nah, selanjutnya. Nih, ada video pembelajaran kita tonton dulu ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku mintanya hadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran hitam. Siap. Acara kita nanti ada pengajiannya juga, Mbak. Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita. Okto, yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, ya. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir. Nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa. Kalian kan juga sudah kenal sama Ibu Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran kita dan ibu rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan. Hei, semua snack ini aku siapkan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuan Alex sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Zahra, ini namanya. Udah ya anak-anak. Di sini tuh jadi di video pembelajaran kali ini menceritakan tentang persahabatan mereka yang terdiri dari
kandungannya itu Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa seorang yang beriman dan itu mempunyai kepribadian yang teguh dan kuat yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Dengan demikian masing-masing dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik tanpa memaksakan pendapat kepada orang lain dan sekaligus tidak mengabaikan keyakinan masing-masing. Jadi di dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ini tidak memaksakan untuk mengikuti ajaran kita. Selanjutnya ada Al-Quran Surah Yunus. Ibu akan membacanya nanti anak-anak ingatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhum man yu'minu bihi wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'un mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Bisa dibacakan artinya mesti ya? Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat dusta. Quran Surat Yunus ayat 40. Dan jika mereka tetap mendustakan Muhammad, maka katakanlah begitu pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 51. Selanjutnya ada penjelasannya. Al-Quran Surah Yunus itu pada ayat 40 itu Allah menegaskan bahwa umat manusia di zaman Nabi Muhammad terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu sebagai menerima Al-Quran, mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan mengambil manfaat dari risalah yang dibawanya. Sebagian lagi mereka tidak beriman dan selalu mendustakan Nabi Muhammad. Pada ayat 41 Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk tegar dalam menghadapi orang-orang yang ingkar akan ajaran yang dibawanya. Beliau diperintahkan untuk menyatakan bahwa beliau tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan mereka pun tidak bertanggung jawab atas perbuatan beliau. Nah, ini ada perintah dan larangannya. Ini ibu bacakan ya. Kandungan atau isi pokok dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi itu Allah menyatakan ya tadi sudah menyatakan dengan tegas bahwa umat Islam tidak akan menyembah apa yang disembah orang kafir dan tidak mencampur adukan agamanya. Bagi kalian agama kalian, bagi kami adalah agama kami. Kemudian ada perintahnya itu ada 3. Yang pertama, katakanlah Nabi Muhammad dengan tegas dan jelas bahwa kebenaran Islam berbeda
bahwa orang yang beriman dan ada yang tidak beriman kepada Al-Quran dan kebenaran, setiap orang bebas memilih, namun mereka akan bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Perintahnya itu, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad kebenaran kepada semua orang dengan hikmah, kemudian teguh dalam bertakwa dan berbuat baik. Kemudian setiap orang bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Kemudian ada larangannya yang pertama itu jangan memaksa orang lain untuk beriman. Kemudian jangan berbuat kerusakan atau berlaku zalim kepada orang lain. Dan yang ketiga jangan menghina atau merendahkan keyakinan orang lain. Selanjutnya itu kita berkelompok ya anak-anak, ibu bagi ini kelompok satu ini ya, satu baris ke belakang. Kemudian ini kelompok 2, satu baris ke belakang. Bisa dikerjakan dulu diskusi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, saya ya. Udah atau belum? Siapa yang mau maju perwakilan? Ya, kelompok 2 kok. 2. Ya, maju ke depan. Ya, perkenalan aja. Perkenalan dulu. Terus perwakilan dari mana? Perkenalkan, nama saya Dina Hamdasani dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab hasil diskusi kami mengenai kegiatan yang pertama, pokok isi dari ayat dan makna yang baca. Tadi kan ayatnya ada surat Al-Kafirun sama Yunus ya. Dan pokok ajarannya itu yang pertama, Al-Kafirun itu mengajarkan mengenai sikap menghormati perbedaan keyakinan dan harus menghormatkan prinsip keimanan. Untuk yang kedua itu ada Quran surat Yunus. Quran surat Yunus itu mengajarkan sikap toleransi dalam berdakwah. Ya, ini sih untuk kegiatan dulu dibacakan sekalian udah diisi kan? Iya. Ya. Untuk kegiatan 2 ya buku. Kegiatan 2 itu yang nomor 2 untuk nilai apa yang dapat kalian temukan dari ayat tersebut. Ya. Yang pertama dari nilai keimanan, terus ada nilai toleransi juga, terus yang terakhir ada nilai tanggung jawab. Betul tidak anak-anak? Betul. Yuk kasih tepuk tangan dulu. Nomor 1 perwakilan siapa yang mau maju? Ya. Baik, perkenalan dulu. Saya Wasila Ida, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Ya. Tadi kan disuruh membaca surat Al-Kafirun sama ayat 1 sampai 6 dan Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 beserta terjemahannya. Ya. Jadi pertanyaan diskusinya yaitu tuliskan pokok isi dari ayat yang telah kalian baca. Nah, dari kelompok kami menjawab Quran surat dan dengan isi pokok dari ayat tersebut yaitu dari Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 menegaskan keteguhan umat Islam dalam bertauhid dan hanya menyembah Allah. Kemudian ada lagi menolak segala bentuk percampuran dalam urusan akidah. Kemudian surat yang kedua Quran surat Yunus isi pokok semuanya yaitu golongan manusia ada yang beriman dan ada yang tidak beriman kepada Al-Quran. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud toleransi beragama menurut ayat tersebut? Nah, toleransi beragama menurut ayat tersebut yaitu tidak mencampur adukan ajaran agama atau menganggap semua agama sama, melainkan harus saling menghormati. Betul tidak anak-anak? Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ya, berarti kalian sudah paham ya pada diskusi hari ini tentang kandungannya dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, kemudian Al-Quran
kehidupan yang nyaman. Ya, betul. Tepuk tangan dulu buat